terima kasih untuk pagi ini. Tuhan kumpulkan kami dalam ibadah. Kami memuji nama-Mu, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, napas hidup, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih beri. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Marilah Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa berkonsentrasi pada firman. Kami mengerti firman, hati kami juga terbuka kepada firman. Kami dapat belajar darinya. Untuk hal-hal yang sudah kami ketahui, biarlah semakin diteguhkan. Kalau ada hal-hal yang baru yang kami ketahui, biarlah kami menyukuri kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Mari Tuhan mengajar, memimpin kami, menuntun kami kepada segala kebenaran-Mu. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, supaya hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan, dan tidak salah atau tidak menyesatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman. Mari Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, baik, shalom. Hari ini kita belajar. Setelah 2 kali khotbah saya lebih bersifat pengajaran atau doktrin. Nah, saya hari ini mau membicarakan hal yang praktis, yaitu orang percaya dan doa. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi jika Bapamu yang jahat, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu, ini hal di dalam Matius 5 sampai Matius 7 itu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya. Dan khusus bagian yang kita baca ini, Lembaga Alkitab memberi judul Hal Pengabulan Doa. Nah, ini menarik karena di Matius 5 sampai 7 itu Tuhan Yesus bicarakan banyak hal. Ya. Nah, tapi hal-hal yang dibicarakan itu dibahas satu kali dan tidak diulang. Misalnya di Matius 5 ayat 7 itu Yesus bicara tentang ucapan bahagia, tapi tidak diulang lagi. Cukup satu kali itu. Garam dan terang dunia, kamulah garam dan terang dunia. Cuma itu tidak diulang. Hubungan dia dengan hukum Taurat, kamu telah mendengar begini, jangan begini, aku berkata kepadamu, itu tidak diulang. Misalnya di dalam pasal 6 juga dia bicara hal memberi sedekah, tapi pengajaran tentang sedekah tidak diulang. Hal berpuasa, hal kekhawatiran, itu di pasal 6 tidak diulang lagi. Demikian juga di pasal yang ke-7 dia bicara soal hal menghakimi, tapi tidak diulang. Tapi khusus doa itu sudah muncul di hal doa di pasal 6, di mana Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat, orang Yahudi yang berdoa tapi suka pamer. Dan dari situ Yesus mengajar doa Bapa kami. Tapi di bagian masih pasal 7 yang adalah khotbah di bukit, masih ulang lagi masalah doa, hal pengabulan doa. Jadi dari semua topik yang muncul dalam pasal 5 sampai pasal 7, hanya masalah doa yang diulang. Itu berarti Yesus memandang doa atau hal berdoa itu sebagai sesuatu yang penting. Walaupun itu sangat praktis dan sangat remeh, tapi itu kalau diulang artinya menurut Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Nah, karena itulah hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari hal pengabulan doa. Saya bicarakan beberapa hal. Pertama adalah mengapa kita harus berdoa. Nah, hampir semua orang Kristen tahu bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan, dan memang hidup kita tidak lepas dari namanya doa. Kalau kita benar-benar adalah orang Kristen, maka dibilang hidup kita penuh dengan doa. Bangun tidur, kita berdoa. Makan 3 kali sehari, kita berdoa. Mau bepergian, kita berdoa.
Sampai di tempat tujuan kita berdoa syukur, doa untuk aktivitas sepanjang hari, dan macam-macam doa yang lain kita bisa doakan. Di dalam ibadah juga seperti ini, berapa banyak kita berdoa, ya. Doa pembukaan, ya. Ada doa syukur, belum lagi doa syafaat, ya. Lalu doa penutup, doa berkat, pokoknya penuh dengan doa. Makanya ada yang bilang bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi memang doa ini sesuatu yang penting. Tapi sebenarnya mengapa sampai orang Kristen itu harus berdoa? Nah, saya ingin memberikan beberapa jawaban. Pertama adalah itu memang perintah Tuhan. Kalau kita lihat ayat 7 bacaan kita tadi, mintalah, carilah, ketoklah. Nah, 3 kata ini, mintalah, carilah, ketoklah, ini adalah kata-kata yang menggambarkan aktivitas berdoa. Minta itu artinya berdoa, cari artinya berdoa, ketuk artinya berdoa. Tapi saudara, perhatikan bahwa di sini ketiga kata ini ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif itu perintah. Jadi ini bilang, mintalah, carilah, ketoklah. Ada perintah untuk meminta, ada perintah untuk mencari, ada perintah untuk mengetok. Dan kalau minta, cari, ketok itu adalah gambaran dari doa, dan ini bentuknya perintah, maka sebenarnya doa itu adalah sebuah perintah. Nah, jadi doa bukan sesuatu yang sekedar diizinkan, tapi doa adalah sesuatu yang diperintahkan. Bukan hanya sekedar diperbolehkan atau dianjurkan, tapi diperintahkan. Dan memang di dalam banyak ayat kita bisa lihat memang itu perintah. Misalnya dalam perjanjian lama, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Berseru itu kan berdoa. Berdoalah kepadaku, itu sebuah perintah. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hendaklah dia berdoa, minta kepada Allah. Bahkan saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, berdoalah. Kata-kata berdoalah yang adalah perintah, itu tercatat sebanyak 17 kali. Itu semua perintah. Nah, kalau begitu saudara, kalau itu adalah perintah dan tidak melakukan, dosa. Jadi kalau Alkitab memerintahkan kita berdoa, tapi kalau kita tidak berdoa, itu adalah dosa, karena itu perintah. Dan karena itu sesuatu perintah, ya, itu menjadi kesalahan kalau orang tidak melakukannya. Coba kita bandingkan dengan 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Coba pikirkan, sejak bangun pagi, berapa kali berdoa hari ini? Nanti sampai malam tidur, kita mulai pikir berapa kali kita berdoa. Itu bisa hitung ya. Berdoa nih, ya tidak harus kita formal, tapi berapa hari dalam satu hari itu, berapa kali kita berbicara dengan Tuhan. Dan kalau itu begitu jarang, maka sebenarnya itu adalah dosa di mana kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ya, jadi mengapa kita berdoa? Karena Tuhan memerintahkannya. Sekarang saya kasih kata-kata dari De Heer. Dia bilang begini. Di dalam ayat 7, 3 kali Tuhan Yesus mengajak kita untuk berdoa dengan perkataan-perkataan, mintalah, carilah, ketoklah. Dan 3 kali dia berjanji bahwa Tuhan mendengar doa. Kepada orang yang meminta akan diberi, siapa yang mencari mendapat, siapa yang mengetok, untuknya dia pintu dibuka. Kalau Tuhan Yesus 3 kali mengajak, 3 kali memberi janji, maka kita harus merasa malu, sebab seringkali kita masih malas dalam hal berdoa. Ya, Tuhan sudah perintah 3 kali, di dalam setiap perintah ada janji lagi, tapi bahkan kita tidak berdoa. Makanya De Heer bilang kita harusnya malu dulu. Ada perintah, ada janji, tapi kita abaikan. Karena itulah maka
kita harus memperhatikan bagaimana kita setiap hari hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan untuk berdoa? Ya, oke, itu yang pertama. Kedua adalah berdoa itu adalah cara untuk menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Doa adalah cara menunjukkan bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dapat juga kita kaitkan dengan bagian pertama tadi, bahwa Tuhan memerintahkan kita berdoa karena Dia mau kita bergantung sepenuhnya pada Dia. Ya. Dan adalah benar bahwa hidup ini sangat bergantung pada Dia. Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28, dia bilang begini, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kita di dalam Tuhan itu sama seperti ikan di dalam akuarium itu. Begitu dia dikeluarkan dari akuarium, langsung mati. Kita hidup dalam Tuhan, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Coba kita banding dengan Ayub pasal 12, 9-10. Siapa di antara semua itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, dan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Ada satu paham yang namanya deisme. Deisme itu adalah satu paham yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini, lalu sekalian hukum-hukum alamnya. Lalu setelah itu dunia berjalan berdasarkan hukum-hukumnya, dan Tuhan tidak intervensi lagi. Ini sama seperti pembuat jam tangan. Dia mengatur sistemnya. 60 detik 1 menit geser, 60 menit 1 jam geser. Dan pencipta jam tangan sudah tidak lagi mempunyai intervensi terhadap jam tangan di tangan saya. Jam tangan terus berjalan tanpa ada hubungan dengan pembuatnya, berjalan berdasarkan sistem. Nah, Tuhan menciptakan alam ini dengan hukum alamnya, tapi Tuhan sudah tidak intervensi. Makanya kalau ada tsunami, jangan ada orang salahkan Tuhan, karena bukan Tuhan yang membuat. Itu hukum alam. Kalau ada bencana, jangan salahkan Tuhan. Kalau ini. Nah, efeknya juga ke situ. Tapi juga bahwa dalam hal yang baik pun, juga tidak intervensi. Itu semua hukum. Kita percaya bahwa ada hukum alam yang Tuhan tetapkan. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak intervensi. Karena Ibrani 1 bilang, Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Artinya memang semua hidup kita itu bergantung kepada Allah. Baik untuk berada maupun untuk terus berada. Baik untuk eksistensi kita maupun keberlangsungan eksistensi kita. Makanya dalam tafsirannya tentang Kisah 18 ayat 21 itu, Calvin bilang begini, kita semua mengakui bahwa kita tidak bisa menggerakkan satu jari tanpa pimpinannya. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pimpinan. Nah, saudara, kalau ternyata kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bahkan tidak bisa melakukan apapun tanpa pimpinan Tuhan, terus kita tidak berdoa, apa artinya? Artinya adalah kita menjalani hidup kita tanpa bergantung pada Tuhan. Dan kalau tanpa bergantung pada Tuhan, dia bergantung pada siapa? Kalau tidak bergantung pada Tuhan, lalu bergantung pada siapa? Diri sendiri dan setan. Bisa setan atau manusia. Manusia itu bisa orang lain, bisa juga diri sendiri. Dan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini ambil contoh saja yang paling remeh, yaitu makan. Itu pun kita bergantung. Makanya Tuhan bilang, berilah makanan hari ini secukupnya. Ya. Bahkan kalaupun orang punya makan, tapi kalau Tuhan tidak kasih kemampuan menikmati, juga tidak bisa juga. Makanya di Pengkhotbah pasal yang ke-5, ya ayat 17-18, ya, ada orang yang dikaruniai banyak, tapi Tuhan tidak mengaruniai dia kemampuan untuk menikmati. Jadi untuk menikmati makanan pun kita bergantung. Ya, tidur dan bangun tidur, itu pun bergantung pada Tuhan. Kalau
Ya, Tuhan bilang tidak bangun lagi, tidak bangun lagi ya. Coba lihat Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tidur itu juga berkat Tuhan. Mazmur 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Berarti tidur maupun bangun tidur itu semua bergantung pada Tuhan. Karena itulah kita harus berdoa. Tidak berdoa itu sama dengan kita sedang atau merasa bahwa kita bisa mengendalikan semuanya dan tidak perlu bergantung pada Tuhan. Jadi mengapa kita berdoa? Pertama itu perintah. Yang kedua itu cara menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Amin. Ada orang bilang, Pak, kenapa bukan tiap detik tapi tiap jam? Saya jawab, iya kan di dalam jam juga ada detik. Oh, ya kan? Nah, intinya adalah kita bergantung kepada Tuhan setiap saat. Ya, jalani hidup kita hari ini dengan berdoa, karena itu menunjukkan kita bergantung pada Tuhan. Kalau tidak, kita bergantung pada siapa? Ketiga, mengapa kita berdoa? Itu adalah cara untuk mendapatkan pemberian dari Tuhan. Ya, coba perhatikan ayat kita. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Saya merenungkan ini, saya pikir begini ya. Bukankah ada banyak hal yang kita tidak minta tapi dapat? Ya. Coba kalau Tuhan memberikan napas bergantung pada permintaan kita. Begitu kau lupa berdoa satu malam, besok pagi sudah almarhum, ya kan? Tapi kadang-kadang kita tidur pun tidak minta besok pagi bangun, tapi ternyata bangun juga. Ada banyak hal di mana Tuhan memberikan tanpa kita minta. Itulah kebaikan Tuhan. Tapi ada sejumlah hal yang Tuhan tetapkan, Dia baru memberi kepada kita kalau kita meminta. Makanya dibilang ya, minta maka dapat, cari minta akan diberi, cari dapat, ketok akan dibukakan. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini menunjukkan bahwa memang Tuhan mengatur sejumlah hal itu harus berlaku seperti itu. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hendaklah dia minta ekornya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Karena itu yang tidak meminta dapat atau tidak? Ya, saya bilang tadi ada hal-hal yang kita tidak minta juga dapat. Tapi ada hal yang memang kalau kamu tidak minta, Tuhan tidak kasih. Ya, makanya dibilang bahwa Yohanes 16 itu ya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima. Jadi kalau kamu tidak minta, kamu tidak menerima. Yakobus 4, kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya
kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa memang ada sejumlah hal, bahkan mungkin banyak hal yang kita tidak dapat karena kita tidak minta. Tuhan mau kasih kalau kita minta. Dan kesungguhan Tuhan di dalam mau memberi ketika diminta, itu kita bisa lihat. Di dalam Matius 7, saudara lihat, di situ ada banyak kata-kata yang menggambarkan doa, tapi ada kata-kata yang menggambarkan janji pengabulan. Yang doa itu saya kasih warna biru, yang janjinya warna merah. Mintalah, carilah, ketoklah. Ada 3 kan? Tapi janjinya diberikan, mendapat, pintu dibukakan, menerima, mendapat, pintu dibukakan. Walaupun ada pengulangan, tapi jumlah totalnya adalah 6 kali. Perhatikan ya, ada diberikan, mendapat, pintu dibukakan, menerima, mendapat, pintu dibukakan. 6 kali. Permintaannya 3 kali, tetapi janji bahwa permintaan itu dikabulkan itu 6 kali. Dan itu menunjukkan bahwa memang Tuhan itu mau untuk memberikan, atau Tuhan senang memberikan kepada orang yang meminta. Ya. Nah, oke, sekarang mari coba kita lihat kata-kata dari Henry. Dia bilang begini, perintah ini berlipat 3, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ada perintah demi perintah, tetapi janjinya berlipat 6. Pernyataan demi pernyataan, untuk membesarkan hati kita, karena keyakinan yang kuat terhadap suatu janji akan membuat kita gembira dan taat. Karena itulah maka Tuhan berjanji menjawab doa kita, atau mengabulkan doa kita. Dan karena itulah Dia mau kita meminta dan berdoa. Karena itu kalau kita perlu sesuatu, kita datang dan meminta pada Tuhan. Tidak peduli minta apa saja, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Kalau apa ya? Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Apa? Tahu? Yesus kawan yang sejati, yang menanggung dosaku. Tiap hal boleh dibawa dalam doa. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Amin. Lagu yang indah, What a Friend We Have in Jesus. Dan Tuhan tidak pernah bosan mendengar permintaan saudara. Lihat kata-kata Barclay. Orang bisa sangat jengkel kalau terus-menerus diminta untuk mengatasi kekhawatiran orang lain. Betul ya? Kalau tiap kali ada orang punya masalah, mintanya pada saudara, minta pada saudara, jadi jengkel ya. Ya. Tapi Allah tidak. Allah malah akan lebih senang kalau ada orang yang selalu mengajukan permohonan kepadanya. Karena itu, kalau mau menerima, harus meminta. Kalau tidak meminta, kalau meminta belum tentu Tuhan kasih.
Tapi kalau tidak meminta, ya pasti tidak dikasih. Kecuali hal-hal yang memang Tuhan tetapkan memberi pada kita tanpa melalui permintaan kita. Berapa kita yang meminta supaya Tuhan memberikan kemajuan kepada gereja ini? Berapa kita yang meminta supaya kita jangan tetap seperti ini? Berapa kita yang meminta supaya kita ditambahkan dengan orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus? Kalau kita tidak meminta, tidak diberi. Kalau minta, Tuhan memberikan kepada kita. Ya, itu pertama, yaitu mengapa kita harus berdoa. Sekarang yang kedua, bagaimana kita harus berdoa? Perhatikan ayat 7. Mintalah, carilah, ketoklah. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ada, tadi saya bilang ini bentuk imperatif, itu perintah. Tapi di dalam bahasa Yunani ada dua macam perintah. Yang pertama namanya aorist imperatif, yang kedua present imperatif. Apa bedanya? Aorist imperatif itu adalah perintah yang hanya perlu dilakukan satu kali. Aorist, dan tidak perlu diulang. Sementara present imperatif itu adalah perintah yang harus dilakukan terus menerus. Ya, misalnya hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, itu dalam present imperatif. Artinya kamu harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Present imperatif itu harus dilakukan terus menerus. Dan ternyata saudara, 3 kata perintah di sini, mintalah, carilah, ketoklah, semua ketiganya ditulis dalam bentuk present imperatif. Artinya apa? Artinya itu perintah yang harus dilakukan terus menerus. Sehingga ayat ini harus bisa diartikan, terjemahkan begini: mintalah terus menerus, maka akan diberikan padamu. Carilah terus menerus, maka kamu akan dapat. Ketoklah terus menerus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan kata lain di sini, Tuhan Yesus ajar doa itu harus tekun. Kalau Bapak pergi bertamu di rumah tetangga, nggak ada, nggak mau buka, sudah pulang. Tidak kan? Kita tidak biasa mengetuk satu kali, tok gitu ya, tok 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 tok, baru dibukakan. Nah, itu gambaran terus menerus. Dan di bagian lain di Lukas pasal 18, kita lihat di sana Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang bagaimana pengabulan doa, di mana ibu janda itu tiap hari datang meminta kepada hakim yang lalim itu. Nah, lalu hakim itu kan merasa terganggu sampai lebih baik saya kabulkan saja. Maksudnya bukan Tuhan merasa terganggu, tapi kalau seorang hakim yang lalim, walaupun karena dia terganggu, dia bisa kabulkan, apalagi Tuhan yang tak pernah merasa terganggu dengan doa-doa kita. Ya. Karena itu di dalam Alkitab kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana orang-orang yang tekun dalam berdoa. Berdoa itu butuh ketekunan. Coba kita lihat contoh Daniel. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atas, tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Kenapa ke arah Yerusalem? Karena masih pakai kiblat itu. Orang Yahudi doa masih pakai kiblat ke Yerusalem. Jalan Tuhan di Yerusalem. Orang Islam itu ikut orang Yahudi. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. 3 kali sehari, dan itu biasa. Bukan ketika ada masalah baru dia 3 kali sehari berdoa. Tapi waktu dia ada masalah 3 kali sehari berlutut, tapi seperti biasa. Berarti memang biasa begitu. Berarti dia doa dengan tekun. Hana, Lukas 2. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Aser. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang dia janda berumur dengan 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini gambaran orang tekun ini. Rasul Paulus, para rasul, kisah 1:15, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bertekun dengan gereja perdana nantinya di kisah pasal yang kedua. Rasul Paulus, Kolose 1 ayat 9, sebab sejak waktu
kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Tiada berhenti-henti. Lalu Epafras, Kolose 4. Salam dari Epafras kepada kamu. Dia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh selalu. Maka di sini kita bisa lihat gambaran dari tokoh-tokoh Alkitab yang kalau berdoa itu bukan doa asal, tapi doa dengan bertekun. Ya, Tuhan berjanji walaupun tidak mutlak, tapi Tuhan berjanji untuk orang-orang yang tekun meminta, itu akan diberikan. Saya baca satu tulisan dari orang namanya Stephen Hosea. Dia bilang, Tuhan itu tidak lupa doa kamu dan doa saya sampai kita mati. Engkau sudah mati, tapi doamu tidak mati. Kalau saudara lihat foto ini, ada yang tahu ini siapa? Masa nggak ada yang kenal? Familiar ini orang nih, Pak Jimmy siapa? Ini pencipta lagu Amazing Grace, how sweet the sound. John Newton ini, ya. Ini John Newton ini saudara, waktu dia kecil, ibunya itu selalu berdoa untuk dia. Dan ibunya berdoa supaya John Newton ini bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi pelayan Tuhan. Tapi sudah tiap malam ibunya berdoa. Tapi pada waktu John Newton umur 7 tahun, ibunya terkena TBC, lalu akhirnya mati. Dengan kata lain, bahwa ibu itu berdoa siang malam untuk si anak ini supaya dia jadi hamba Tuhan, sampai mati doanya tidak dikabulkan karena anaknya masih 7 tahun kok. Bagaimana dia sudah jadi hamba Tuhan yang melayani? Dan saudara, setelah ibunya mati, ayahnya John Newton menikah dengan seorang wanita yang tidak cinta Tuhan. Dan John lalu akhirnya tidak lagi didoakan, tapi dia menghabiskan hari-hari hidupnya dengan sang ayah sebagai pelaut yang terlibat dalam penjualan budak. Jadi tangkap-tangkap orang lalu dijual jadi budak di Amerika sana. Terus dia kerja pada seorang majikan yang berkebangsaan Portugis, lalu memaksa John Newton dipaksa untuk menikah dengan seorang perempuan Afrika. Dan ternyata perempuan Afrika itu begitu kejam, dan bahkan malah dia memperlakukan John Newton sebagai budak dan pernah mengikat John selama 15 hari. Ini istri Luar biasa. Ya, kuat ya. Tapi akhirnya John berhasil kabur. Dia kabur dan akhirnya dia kerja lagi sebagai pelaut. Dan terlibat lagi di dalam jual budak. Dan dia bekerja selama 20 tahun menjadi pelaut dan penjual budak. Dan berkali-kali selama 20 tahun dia nyaris mati. Berulang-ulang nyaris mati karena sakit maupun juga karena diancam hampir tenggelam. Dan satu ketika dia betul-betul hampir mati gara-gara badai menghantam dia dengan kapal budaknya itu. Dan pada saat itu dia berdoa dan memohon Tuhan, kalau Tuhan memang menyelamatkan dia, dia akan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Karena sudah mustahil dia selamat. Tapi secara mujizat dia akhirnya terlepas dari badai itu. Dan dia akhirnya berhenti jadi pelaut dan penjual budak. Dan dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Umur 28 tahun. Mamanya berdoa sampai dia umur 7 tahun. Mamanya mati, dia doa mamanya belum dikabulkan. Setelah 28 tahun dulu, ya, baru doa itu dikabulkan. Dan John Newton akhirnya menjadi seorang pendeta yang sangat berpengaruh di Inggris, itu khusus untuk perlawanan terhadap perbudakan. Dan ketika dia mati, Parlemen Inggris sampai tutup, toko-toko tutup semua, libur semua, hanya untuk mengantar pendeta besar ini ke pemakamannya. Dengan kata lain,
doa mamanya baru dikabulkan oleh Tuhan 21 tahun setelah mama jadi almarhum. Maka mama rajin berdoa untuk anak-anak ya. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Itu pengalaman John Newton. Karena itu akhirnya dia menciptakan lagu yang sangat hebat dan terkenal, Amazing Grace. Ya, karena itu berdoa, rajin berdoa, tidak usah kecewa, tidak usah putus asa. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak mengabulkannya, Dia pasti kasih cara lain yang lebih baik. Tapi kita juga tidak tahu berapa lama yang Tuhan tentukan untuk mengabulkan doa kita. Saya melihat sebuah gambar, hanya gambar karikatur saja biasa. Ada orang yang kelihatannya mau gali cari harta karun. Lalu dia gali, kok tidak dapat. Nah, akhirnya dia sampai pojok, dia berhenti dan pulang. Padahal di sebelahnya dikasih kabar, kurang sedikit lagi. Ketemu emas di sebelah. Tapi dia terlanjur kecewa dan putus asa dan balik. Kita nggak tahu. Saudara berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 6 hari, stop. Padahal kita nggak tahu Tuhan rencananya kasih pada hari ke-7. Pada hari ke-6 udah balik. Ya. Karena itu tekunlah. Karena apa? Karena ketekunan itu tidak mungkin tidak membawakan hasil. Entah doa kita dikabulkan atau tidak, tapi hasilnya pasti baik. Karena itulah maka doa harus dilakukan dengan ketekunan. Jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa. Berdoa terus karena ujungnya baik. Sekarang ketiga, bagaimana prinsip Tuhan di dalam menjawab doa kita? Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya, 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Atau memberi ular jika dia minta ikan? Kita banding Lukas 11, ayat 11-12. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika dia minta telur akan memberi kepadanya kalajengking? Kalau saudara bandingkan dua bagian ayat ini, coba next, lihat Matius 7, 9, 10. Yang diminta apa? Roti, ikan. Ya kan? Jika dia meminta roti, jika dia meminta ikan. Jadi minta roti dan ikan. Kalau di Lukas tadi, Lukas 11, minta ikan dan telur. Roti tidak ada di situ ya. Nah, jadi kalau kita gabung dua-duanya, roti, ikan, telur. Minta 3. Nah saudara, untuk 3 permintaan ini, seorang bapak insan atau bapak jasmani ternyata akan memberikan yang, dia tidak akan memberikan yang tidak baik sebagai jawaban atas permintaan anaknya. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dia kasih batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin dia kasih ular. Kalau anaknya minta telur, tidak mungkin dia kasih kalajengking. Dan menarik adalah bahwa hal-hal yang diminta si anak itu mirip dengan hal-hal yang tidak mungkin diberikan oleh bapaknya. Maksudnya bagaimana? Coba lihat kata-kata baku. Yang menarik adalah contoh-contoh itu ialah bahwa kedua benda yang disebutkan di dalamnya mempunyai bentuk yang agak serupa. Batu kapur yang banyak bergelimpangan di pantai mempunyai bentuk dan warnanya yang menyerupai roti. Dan memang kalau saudara pergi ke Israel, saudara lihat batu-batu itu mirip roti. Makanya iblis datang bilang, ubah batu-batu menjadi roti, karena memang mirip. Kalau si anak minta ikan, apakah si ayah akan memberikan ular? Hampir dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan dengan ular di sini adalah belut. Ya, jadi ular dengan belut itu mirip kan? Kalau si anak meminta telur, apakah si ayah akan memberi kalajengking? Kalau kalajengking tersebut istirahat, ini bukan kalajengking di sini ya, kalajengking Yahudi zaman itu. Ya, kalau kalajengking tersebut istirahat, maka ekor dan kaki cakarnya dilipat sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya kelihatan agak bulat lonjong.
Di Palestina ada kalajengking besar yang warnanya hampir sama dengan telur. Kalajengking inilah yang kalau istirahat kelihatan menyerupai telur. Jadi batu mirip roti, belut mirip ular, terus kalajengking mirip telur. Nah, maksudnya apa? Kalau si anak meminta roti, si bapak tidak mungkin memberikan batu yang mirip dengan roti. Kalau si anak minta ikan, si bapak tidak mungkin memberikan belut yang tidak boleh dimakan, karena itu masuk binatang haram di dalam Imamat pasal 11, sekalipun belut mirip ikan. Kalau si anak minta telur, si bapak tidak mungkin beri kalajengking yang beracun atau berbahaya, sekalipun kalajengking mirip telur. Jadi arti seluruhnya adalah seorang bapak insani tidak mungkin memberikan hal yang tidak baik untuk anaknya yang meminta kepadanya. Nah, kalau bapak insani saja begitu, bagaimana mungkin bapak surgawi melakukannya? Lebih-lebih bapak surgawi. Bapak jasmani bisa salah sampai dia berikan, tapi bapak rohani kita tidak mungkin, bapak surgawi kita tidak mungkin memberikannya. Makanya di ayat 11 dia bilang, dia akan memberikan yang baik. Jadi sekalipun dia janji, kalau kamu minta dia kasih. Kalau kamu, apalagi kalau kamu berdoa meminta dengan tekun, dia kasih. Tapi itu ada batasannya. Batasannya adalah itu baik. Jadi kalau tidak baik, tidak mungkin Tuhan kasih. Biarpun kamu berdoa bertekun-tekun, pakai doa, puasa, menangis-nangis segala, tapi kalau dikasih, bahaya, merusak anaknya. Maka kebaikan Tuhan dinyatakan melalui dia tidak mengabulkan doa anaknya, biarpun sungguh-sungguh. Ya, karena itu berhati-hati dengan ajaran yang minta apa saja Tuhan pasti kasih. Enggak. Saya pikir kita perlu bersyukur karena Tuhan kita mampu mengabulkan permintaan kita. Tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita mampu untuk tidak mengabulkan, mampu untuk menolak. Karena kalau seorang tua yang tidak mampu menolak permohonan anak, ya tidak kasih anak karena memang gak ada duit. Tapi kalau orang tuanya kaya dan bisa, dan dia tidak punya kemampuan menolak permintaan anak, bahaya. Ya. Saya punya ponaan, hampir tiap hari main sama saya, ya. Dan kalau saya datang, selalu gendong dia, sudah bilang begini, saya dipanggil beca. Beca itu adalah bapak besar, ya, bapak beca, ya. Kalau saya itu datang, beca, bibi, beca, bibi. Bibi itu apa? Itu ada bibi orang Makassar yang kios di bawah itu. Jadi kalau sudah beca, bibi, maka saya gendong dia dan silakan adik lihat apa saja yang ada mau ambil, dan dia ambil sesukanya dia. Tiap kali saya datang, beca, bibi. Kalau saya di sini dan telepon dia, video call, beca, bibi. Satu hari 4 kali ke bibi. Sampai ke 5 kali dia menangis. Saya bilang, tidak. Dan waktu dia menangis sejadi-jadi itu, akhirnya saya menyerah. Ayo ke bibi lagi. Waktu itu saya bilang, kenapa saya tidak punya kemampuan menolak dia? Ketika dia mulai menangis, jatuhlah belas kasihan saya, akhirnya bibi lagi. Tapi kan dia makan makanan begitu kan gak bagus bagi dia. Sedangkan nasi gak mau makan. Ketika saya tidak mampu menolak permintaan anak saya, itu membawa keburukan bagi dia. Untung Bapak surgawi kita tidak seperti saya, ya, bapak, bibi, lalu dikasih semua itu pasti merusak. Nah, karena itu kebaikan Tuhan juga dinyatakan lewat menolak. Maka harusnya ketika Tuhan mengabulkan doa kita, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi begitu Tuhan menolak, ada yang, saudara-saudara, datang ya ke rumah ya hari Jumat ini ya, mau bikin syukuran. Syukuran apa? Karena Tuhan menolak permintaan saya.
Belum ada kan? Nanti Ibu Edi yang duluan bikin. Amin. Ya Pak Edi ya. Diundang semua bikin syukuran karena Tuhan tidak mengabulkan dan Tuhan menyatakan kebaikan lewat tidak mengabulkan itu. Ya, karena itulah maka harus diakui banyak doa kita. Doa salah memang ya. Bapa yang baik tidak akan memberikan batu kalau anaknya minta roti walaupun mirip. Sayangnya waktu ada banyak anak lihat batu, dia kira roti. Maka dia doa puasa minta roti itu dalam tanda petik, ternyata batu. Banyak anak yang melihat ular, wih ikan. Lalu dia minta Tuhan Yesus dengar doaku. Ikan ini padahal kalajengking. Padahal belut itu, ular itu. Banyak anak yang lihat kalajengking dia kira telur. Dan dia minta dengan pujian penyembahan, minta kalajengking itu. Dan kalau Tuhan ikut dia, kau makan batu, gitu, makan belut dan makan kalajengking. Tapi bersyukur Tuhan kita tidak seperti itu, ya. Karena itu bersyukurlah kalau dia menolak permohonan-permohonan kita yang bodoh demi kebaikan kita. Saya kasih satu kutipan dari Stream in the Edition. Jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa-doa adalah sempurna secara tak terbatas. Dan jawaban-jawaban itu menunjukkan bahwa seringkali pada saat kita meminta suatu batu yang kelihatannya seperti roti, dia memberikan kepada kita roti yang karena ketidakbijaksanaan kita terlihat seperti batu. Bukan hanya kita yang lihat roti, lihat batu kita kira roti. Kadang-kadang Tuhan kasih roti kita kira batu. Iya kan? Maka kita kecewa dengan Tuhan. Tidak, kalau Tuhan yang kasih makan saja, biarpun mirip batu itu roti. Ya kan? Tapi kalau Tuhan tidak kabulkan, bersyukurlah, jangan ngomel. Karena yang kau lihat roti itu batu. Ya. Karena itu pernahkah kita menyukuri kebaikan Tuhan lewat doa-doa yang tidak dikabulkan? Nah, tapi bagaimana kita mengetahui apa yang baik? Kita perlu belajar firman Tuhan untuk tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Meskipun demikian, kedaulatan terakhir dalam tangan Tuhan. Dan kita harus berserah. Ku tanah liat kau penjunan, jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Itu lagu tua yang bagus. Tahu itu lagu? Kehendak Tuhan laksana. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunan, kau penjunan, jadikan aku sesukamu, jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu, aku menunggu di kakimu. Sekali lagi, kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunan, ku tanah liat kau penjunan, jadikan aku sesukamu, jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu, aku menunggu di kakimu, jadikan aku sesukamu. Aku hanya meminta, terserah Tuhan mau mengabulkan atau tidak, kita bersyukur pada Dia.